Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahma Utami, NIM 201110015 dari kelas PGSD 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Yang pertama ada hakikat menyimak. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Subiantoro dan Hartono 2003 1-2 menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertiannya sama dengan mendengarkan. Tetapi dalam menyimak, intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih ditekankan lagi. Sementara itu, pengertian menyimak sendiri adalah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara. Menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Tujuan menyimak yaitu yang pertama, mendapatkan fakta. Yang kedua, menganalisis fakta. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Yang kelima, menghibur diri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berbicara. Selanjutnya ada tahap-tahap menyimak. Yang pertama yaitu tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, dan yang terakhir tahap mengevaluasi. Yang pertama ada hubungan menyimak dengan berbicara. Kegiatan menyimak pasti dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, berdiskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Yang kedua, ada hubungan menyimak dengan membaca. Keterampilan menyimak dan keterampilan membaca seringkali diperoleh secara bersama-sama dan tunjang-menunjang, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Keeratan ini diperjelas dengan pendapat untuk meningkatkan hasil yang hendak dicapai dalam membaca, maka seyogianya lah setiap keterampilan menyimak diikuti oleh kegiatan membaca yang sesuai dengan tujuan menyimak tersebut. Dengan kata lain, listening goals harus diikuti oleh reading activity, Tarigan 1994-7. Keterampilan menyimak juga merupakan faktor penting keberhasilan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Yang ketiga yaitu hubungan menyimak dengan menulis. Sewaktu menulis, seseorang pasti butuh inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Hal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, atau laporan. Sedangkan dari sumber tak tercetak seperti radio, televisi, ceramah, pidato, wawancara, diskusi, dan obrolan. Jika dari sumber tercetak, informasi itu diperoleh dengan membaca, maka dari sumber tak tercetak diperoleh informasi itu dengan menyimak. Selanjutnya ada ciri-ciri penyimak yang baik. Yang pertama yaitu bersikap objektif terhadap bahan simakan.
Jadi, penyimak sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan menyimak, seperti pembicara, ruang, suasana, sarana, dan prasarana. Yang kedua yaitu bersikap kooperatif. Penyimak harus bersiap untuk bekerja sama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi. Yang ketiga, bahan simakan harus komunikatif berupa konsep, gagasan, dan informasi yang jelas. Dari Suyono dan Kamijan 2002 halaman 17. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu bersikaplah secara positif, yang kedua bertindaklah secara responsif, yang ketiga cegahlah gangguan-gangguan, yang keempat simaklah dan ungkaplah maksud pembicara, yang kelima carilah tanda-tanda yang akan datang, yang keenam carilah rangkuman pembicaraan terlebih dulu, yang ketujuh nilailah bahan-bahan penunjang, yang kedelapan, carilah petunjuk-petunjuk nonverbal. Kesimpulannya yaitu, menyimak adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Tujuan menyimak yaitu agar orang yang mendengar dapat memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai hal tertentu dari berita atau cerita yang didengar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.